Podcast Center. Pesan teraju hadir lagi di dunia maya bersama bintang tamu kita, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Ketua DPD Golkar Provinsi Kalimantan Barat, Abangda Maman Abdurrahman Sarjana Teknik. Selamat datang di program Santer. Mendatang Bang, santer. Santer. Tentu isu santer juga yang mungkin kupas nih. Kali ini kita akan membedah dari sudut pandang orang nomor satu di Golkar Kalimantan Barat terhadap polemik kepemimpinan di DPRD Kuburaya. Langsung nih Bang, ini gimana nih, ada masalah penunjukan kewenangan dari partai, tapi rapat paripurna menyikapi lain, padahal hak dari kepanjangan partai adalah fraksi, pergantian unsur pimpinan adalah hak partai. Ini bagaimana nih Bang? Ya, sebelum saya masuk agak teknis yang tadi Abang tanyakan atau Abang Isu santernya itu. isu santer. Saya mau bilang begini, Kasih prolog dulu. ini kalau terkait Kuburaya ini urusan kecil. Ini bagi saya diganti atau tidak diganti sebetulnya tidak akan terlalu berdampak apapun. Kalau cuma sekedar, kalau kita bicara masalah pergantian haksonya gitu ya, digantikan dengan Abdullah itu nothing lah, kecil kali, nggak ada apa-apa. Karena bagi saya bisa diganti atau tidak diganti pun ya jalan aja terusan. Contoh kayak sekarang ya, pada saat sampai sekarang kan proses pergantian itu kan belum berjalan kan, Sudah berjalan 1 tahun ini. ya artinya belum ada terjadi pergantian. Bagi saya biasa-biasa saja, hal yang wajar dalam sebuah proses politik. Tapi ada hal yang jauh lebih penting dari cuma sekedar pergantian pimpinan DPRD ini. Ini masalah presiden. Ini masalah bagaimana kita membangun Kalimantan Barat ini dengan tatanan aturan main politik yang jelas. Ini bagaimana kita sebagai insan partai berkomitmen dan konsisten terhadap mekanisme yang ada. Karena kalau sampai ini saya biarkan ataupun saya lepas, akhirnya akan berimplikasi terhadap daerah-daerah lain, ataupun bahkan lebih jauh lagi, ini akan berdampak kepada nilai, power atau positioning partai tersebut, bukan hanya partai Golkar. Hari ini mungkin bisa aja terjadi dengan partai Golkar, tetapi besok-besok bisa saja terjadi dengan PDIP, besok-besok bisa saja terjadi dengan Gerindra, besok-besok bisa saja terjadi dengan Nasdem. Pertanyaannya ada apa sih Bang Maman? Kan begitu, kok sampai sebegitu dianggap seriusnya urusan pergantian ataupun mekanisme aturan ini? Saya mau bilang begini Pak, di seluruh Indonesia nih Pak, 500-an kabupaten, 34 provinsi, sama DPR RI, kita membagi dua hal. Tugas kita sebagai DPRD, sebagai anggota legislatif itu 3 dalam undang-undang itu: anggaran, pembuat undang-undang, aturan main, legislasi, dan yang ketiga pengawasan. Dalam konteks menjalankan tugas kita itu, disitulah dikenal namanya mekanisme aturan main. Dalam apabila ada perbedaan pandangan, dicarilah titik temu, itu arahnya musyawarah mufakat. Apabila tidak terjadi titik temu, didoronglah voting. Makanya di dalam tatip kedewanan, tatip DPRD itu dikenal bahwa mekanisme proses pengambilan keputusan itu melalui 2 hal, musyawarah mufakat atau voting. Terhadap tugas kedewanan itu yang 3 hal tadi. Pertanyaannya, yang duduk di dewan-dewan itu representasi pribadi atau representasi partai? Jawabannya partai. Di mana undang-undang parpol itu kita nih Bang, saya nih bisa jadi anggota DPR RI karena rekomendasi partai, bukan karena pribadi Maman Abdurrahman.
Pak Lasarus bisa menjadi anggota DPR RI karena rekomendasi partai PDIP. Pak Sarif Abdullah begitu juga. Karena dalam undang-undang kita itu tidak mengenal pribadi, Bang. Yang dikenal itu adalah partai. Artinya apa? Kembali lagi tadi kepada tupoksi di Dewan. Pertanyaannya, apa korelasi benang merah dari partai dengan legislatif? Itulah dikenal namanya fraksi. Yang kalau kita sebut perpanjangan tanganan partai di Dewan itu, di legislatif, di DPRD itu, di DPRD provinsi, DPRD kabupaten, atau DPR itulah fraksi. Di mana fraksi itulah yang menjadi jembatan penyambung antara kepentingan partai dengan kepentingan itu yang ada di Dewan. Nah, terkait pergantian pimpinan Dewan, alat kelengkapan Dewan, alat kelengkapan di komisi dan lain sebagainya, itulah yang disebut alat kelengkapan Dewan, yang dimana itu menjadi hak partai berdasarkan perolehan kursi, perolehan suara. Kebetulan contoh kasus di Kubu Raya ini, Partai Golkar, PDIP, Demokrat, dan Gerindra berdasarkan perolehan kursi dan suaranya mendapatkan kesempatan menjadi pimpinan DPRD. Nah, dari situlah partai masing-masing mengusulkan nama. PDIP mengusulkan kalau di Kubu Raya Pak Agus, Golkar kemarin mengusulkan Pak Harso menjadi pimpinan DPRD. Di provinsi begitu juga lah, kurang lebih kayak begitu. Nah, artinya pada saat proses pengusulan itu menjadi domain partai. Itu menjadi domain sepenuhnya 100% partai. Makanya di dalam aturan tatib DPRD terkait proses pergantian pimpinan DPRD yang dibutuhkan itu quorum paripurna, gitu loh. Kenapa quorum paripurna? Ya yang kesemua, karena memang kan dia harus diputuskan di paripurna. Baru setelah itu cukup dibacakan. Ingat loh, dibacakan dan diumumkan. Tidak ada mekanisme voting dalam proses penentuan AKD itu. Baik, Bang Maman, sebagai bagian dari prolog ini masih akan kita lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Mau azan asar. Jadi yang paling aneh